Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah minal kitabi wa as-sunnatis sahihah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang anwa'ut tauhid wa fawaiduh, macam-macam tauhid dan faedahnya. Dijelaskan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Dan dijelaskan juga bahwasanya para nabi itu adalah bersaudara dan agama mereka itu satu. Kemudian dijelaskan tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan, yaitu pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, ma hiyal ghayatu min tauhidi rabbi wal ilah? Ma hiyal ghayah? Apa tujuan? Apa tujuan min tauhidi rabbi wal ilah, dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah? Jadi kalau pada pertemuan yang lalu dijelaskan tentang tauhid uluhiyah, sekarang akan menjelaskan apa tujuan dari tauhid uluhiyah. Al-jawab, al-ghayatu min tauhid rabbi wal ilah an ya'rifa an-nasu 'azamata rabbihim wa ma'budihim fayufriduhu fi ibadatihim wa yuti'uhu fi sulukihim wa yastaqiru al-imanu fi qulubihim wa yatahawwalu ila 'amalin fi waqi'il ard fayuqimu daulatal Islam. Al-ghayah min tauhidi rabbil wal ilah, tujuan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Apa tujuannya? An ya'rifan nas, agar manusia mengetahui, supaya manusia tahu tentang apa? Azamata rabbihim, keagungan Rabbnya. Orang yang mengetahui tentang tauhid rububiyah, dia tahu, dia meyakini dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang menciptakan alam semesta, menciptakan langit, bumi dan berbagai macam yang ada di antara keduanya. Kita bisa bayangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang. Tanpa tiang. Namanya bangunan tanpa tiang itu mustahil. Jangankan bangunan, bikin tenda saja. Tenda yang kecil yang terbuat dari kain tanpa tiang, apakah mungkin? Sulit. Ada tiang saja, kalau angin bertiup dengan kencang bisa-bisa ambruk.
Setiap bangunan pasti membutuhkan tiang. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang sebegitu megahnya tanpa tiang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa adanya tiang. Berarti menunjukkan yang menciptakan langit tersebut adalah Zat yang maha agung. Manusia mengetahui keagungan Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Rezeki manusia semuanya telah ditentukan. Tidak ada yang tertukar. Selagi kita mau berusaha, berikhtiar untuk mendapatkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dan manusia sudah ditetapkan rizki itu kapan? Semenjak berada di dalam rahim ibunya. Ketika berumur berapa? 120 hari. Ditetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, fayursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah malaikat. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Kemudian ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah dia akan sengsara atau bahagia. Sehingga manusia tidak perlu apa? Tidak perlu merisaukan rezeki yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengetahui hal itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua, memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan, yang mematikan, maka manusia akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'budihim, dan mengetahui keagungan yang dia sembah. Jangan sampai kita menyembah sesuatu yang tidak kita ketahui. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita besar mengagungkannya. Man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Semakin seseorang mengenal Allah, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Peribadatannya semakin benar, serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayufriduhu fi ibadatihim, sehingga manusia dengan mengenal Rabb mereka, mengenal keagungan Rabb mereka, keagungan yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, mereka pun fayufriduhu fi ibadatihim, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mentunggalkan Allah dalam apa? Dalam ibadah mereka. Tidak apa? Tidak menduakan Allah. Kalau sudah menduakan Allah, berarti dia telah menyekutukannya. Bukan berarti orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang hanya beribadah kepada selain Allah saja. Orang yang beribadah kepada Allah tapi masih beribadah kepada selain Allah, maka termasuk telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuti'uhu fi sulukihim, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan-amalan mereka. Di dalam amal perbuatan mereka itu selalu apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa? Tidak mencari amalan-amalan yang tidak diperintahkan. Dia melaksanakan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaqirul imanu fi qulubihim, dan keimanan itu menghujam di dalam hati mereka. Apabila keimanan sudah menghujam di dalam hatinya, semakin kuat di dalam hatinya, maka wa yatahawwalu ila amalin fi waqi'il ard, akan berubah pada amalan fi waqi'il ard, di muka bumi ini. Jadi dari
keimanan yang sudah menghujam di dalam hatinya, kemudian direalisasikan dalam kehidupan dunia. Kalau semua orang sudah melakukan itu, dimulai dari setiap individu, kemudian dalam satu rumah tangga, kemudian dalam masyarakat, maka akan dengan sendirinya apa? Fayuqimu daulatal Islam. Itu akan terdirikan negara-negara Islam. Jangan mimpi ingin bikin negara Islam, tapi maaf misalkan sholat subuhnya saja jam 7. Ingin bikin negara Islam, tapi maaf tidak mau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala pada pribadi. Wanitanya masih tidak mau memakai hijab, lelakinya masih mengumbar aurat. Bagaimana mau mendirikan negara Islam? Kalau syariat Allah Subhanahu wa taala pada diri sendiri saja tidak mau ditegakkan. Negara Islam akan terbangun dengan sendirinya, akan berdiri dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menegakkannya ketika setiap individu menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, sedikit demi sedikit. Makanya dalam masalah pribadi, dalam rumah tangga, itu tujuan yang harus dibangun adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sudah menyebar dalam masyarakat, tidak akan apa? Tidak akan kesulitan diterapkan syariat Islam, tapi orang-orangnya jahil dengan syariat Islam. Akhirnya apa? Yang ada pemaksaan. Padahal la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ketika seseorang sudah tumbuh di dalam hatinya keimanan, kemudian berubah menjadi amalan, itu yang akan menjadikan negara Islam tegak. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang kelima, ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ih? Apa itu tauhid asma was sifat? Atau tauhid sifatillah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Atau biasa yang kita ketahui yaitu tauhid asma dan sifat. Jawab, huwa itsbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabih aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahihati 'ala al-haqiqah bila ta'wilin wala tamthilin wala ta'tilin wala takyif kalistiwa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliqu bikamalillah. Qala Allah Ta'ala laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu fi kulli lailatin ila as-sama'id dunya. Rawahu Muslim. Yanzilu nuzulan yaliqu bijalalihi wa la yushbihuhu ahadun min makhluqatihi. Tauhid asma dan sifat itu huwa itsbat, yaitu menetapkan. Apa yang ditetapkan? Ma wasafallahu bihi nafsahu, apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat untuk dirinya, di mana? Fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an. Banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa? Menetapkan nama-nama, menetapkan sifat-sifat untuk dirinya. Au wasafahu rasuluhu, atau yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana? Fi ahadithihi sahihah, di dalam hadis-hadis yang sahih. Yang dijadikan patokan adalah hadis yang sahih, bukan yang lemah ataupun yang dhaif. Alal haqiqah, secara hakikat. Jadi ditetapkannya secara hakikat, bila takwil, tanpa ditakwil-takwil. Tanpa ditakwil. Wala tamthil, atau dimisalkan, wala ta'til, atau ditiadakan, wala takyif, atau ditakyif ini adalah ditanyakan bagaimana. Jadi misalkan disebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita bagaimana. Nanti akan ada diberikan contoh. Ta'til, atau bahkan meniadakan. Tamthil, mengumpamakan. Ta'wil,
mentafsirkan atau merekayasa. Yang hal ini mungkin saja tujuannya baik, akan tetapi selama tidak sesuai maka tidak dibenarkan. Di sini diberikan contoh kalistiwa, seperti istiwa. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di mana? Alal arsh. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah beristiwa di arsy. Kalau kita terapkan dengan tadi takyif, kemudian contoh yang berikutnya nuzul, turun. Allah Subhanahu wa taala turun, yaitu turun ke langit dunia, wal yad, dan juga tangan. Tidak boleh ditakwil. Jangan kemudian istawa ditakwil menjadi istaula. Maksudnya istawa itu menguasai. Allah menguasai arsy. Ini namanya apa? Takwil. Tidak boleh. Dia harus secara hakikat istawa. Kemudian nuzul, turun. Turun kemudian misalkan di takyif. Ditanyakan bagaimana turunnya? Apakah turunnya kayak orang turun dari tangga, orang turun dari ini sudah mentakyif. Tidak boleh. Waliyad, tangan juga. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan disebutkan di dalam hadis wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Jangan kemudian kalau kanan semua, ini berarti kita sudah mengumpamakan, memisalkan Allah dengan apa? Dengan makhluknya, enggak boleh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu mimma yaliqu bikamalillah, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Syai'un, sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala as-sami', yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat. Ketika kita sudah mengatakan kalau, ini berarti kita sudah mentamtsil. Sedangkan kita dilarang, tidak boleh mentamtsil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yanzilullah, Allah turun fi kulli lailatin, pada setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Disebutkan di dalam hadis yang lain sepertiga malam yang terakhir. Setiap malamnya itu pada sepertiga malam yang terakhir, yang disebut dengan waktu nuzulil ilahi, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Yang pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka pasti aku akan memberinya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Dan orang yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Waktu yang tidak ada batasan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat, untuk meminta hajat-hajatnya, untuk meminta apa yang dia inginkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, agar diampuni dosa-dosanya. Itu adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Yanzilu nuzulan yaliqu bijalalih. Turunnya Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wala yushbihuhu ahadun min makhluqatih. Tidak ada yang serupa. Misalkan diumpamakan seperti orang yang turun dari tangga, orang yang turun dari pesawat, orang yang turun dari tempat tidur. Tidak. Tidak ada yang serupa. Tidak boleh diserupakan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan tersendiri. Tadi misalkan contohnya tangan. Walillahil matsalul a'la, manusia punya tangan. Binatang juga punya tangan. Tapi tangan manusia dengan tangan binatang tentu saja berbeda. Maka demikian pula dengan tangan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Yang dikatakan kedua tangan Allah itu
kanan, yang akan melipat langit dan bumi. Jadi nggak bisa kita bagaimana tangannya. Ini berarti sudah merupakan pertanyaan apa? Pertanyaan bid'ah. Seperti yang ketika ditanyakan kepada siapa? Kepada Imam Malik radhiyallahu an ketika ada yang bertanya tentang apa? Tentang istiwa. Ketika ada orang yang bertanya tentang istiwa. Jadi ketika itu ada yang bertanya kepada Imam Malik ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Toha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ketika ditanya, Imam Malik diam. Ketika ditanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa wa kaifa istawa. Dan bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik diam sampai bergetar. Yang kemudian mengatakan kepada orang yang bertanya tadi, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Fa akhraja hadza rajul. Kemudian Imam Malik mengeluarkan orang tadi dari majelisnya. Dikeluarkan karena apa? Beliau menganggap ini adalah ahlul bid'ah. Dia bertanya apa? Bagaimana istiwa? Imam Malik menjawab, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum. Bagi orang yang faham, mengerti bahasa Arab, tahu makna istiwa. Wal kaifu majhul. Adapun kaifiyat, bagaimana Allah beristiwa, majhul. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita nggak perlu cari tahu bagaimana. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajib. Kita beriman bahwasanya Allah beristiwa itu hukumnya wajib karena Allah yang menyatakan di mana? Di dalam Al-Qur'an. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya bagaimana Allah beristiwa itu hukumnya bid'ah. Imam Malik kemudian mengeluarkan orang tersebut dan menganggap dia adalah ahlul bid'ah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Itu berlaku pada setiap sifat ketika ditanyakan tentang kaki Allah, tangan, nuzul, turun, dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berlaku itu semua. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang keenam. Aina Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Sebuah pertanyaan yang juga pernah ditanyakan kepada salah seorang jariyah, budak perempuan. Jadi ada sahabat Utsman Ibnu Mad'un atau siapa gitu ya, ingin membebaskan budaknya. Kemudian dia membawa budak tersebut ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengetes terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya apa? Aina Allah? Kemudian dia menjawab apa? Fis sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wa man ana?" Anta Rasulullah. Dan maka engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia adalah seorang mukminah. Maka budak tadi dibebaskan. Dibebaskan karena apa? Meyakini bahwasanya Allah di langit. Di sama. Kemudian dia mengakui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan dengan begitu dia beriman sehingga dibebaskan. Pertanyaan yang sangat fundamental yang jarang sekali pertanyaan ini ditanyakan. Kadang untuk mengetahui akidah seseorang bisa ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Apakah dia akan menjawab di satu tempat atau di mana-mana atau menyebutkan jawaban yang mungkin tidak jelas. Apalagi kalau misalkan ada yang mau menikahi seorang wanita, ditanya aina Allah. Nah, ini berarti beriman benar-benar. Misalkan gitu kan. Jadi satu pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan yang masyhur, pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jawab, Allahu fawqal 'arsy 'alas sama'. Qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ay 'ala wartafa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa inna rahmati sabaqat ghadabi fahuwa maktubun indahu fawqal arsy muttafaqun alaih. Wa man ankara anna allaha fawqal arsy faqad kadzdzaba Allah wa takdzibullahi kufrun. Jawabannya adalah Allahu fawqal arsy. Allah itu di atas arsy, ala sama di langit, di atas. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah beristiwa di atas arsy, ai ala wartafa, yaitu meninggi. Tinggi di atas. Ini penafsiran tersebut kama jaa fil Bukhari anit tabi'in. Penafsiran dari tabi'in yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang muttafaq alaih, innallaha kataba kitaban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis buku, menulis catatan. Qabla an yakhluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, Allah mencatat, menulis. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, sabaqat ghadabi, mendahului amarahku, mendahului murkaku. Fahuwa maktubun indahu, dan itu tertulis, tercatat di sisinya. Di mana? Fauqal arsy, di atas arsy. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mustawin ala arsy, beristiwa di atas arsy. Wa man ankara, dan barang siapa yang mengingkari annallaha fauqal arsy, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy, faqad kadzdzaballah, sungguh dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan telah mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Kenapa dikatakan mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah sudah menyatakan dirinya beristiwa di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian kita mengatakan tidak. Berarti kita telah mendustakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah jelas di dalam Al-Quran menyatakan Allah beristiwa di atas arsy. Yang mengingkari berarti dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konsekuensinya apa? Wa takdzibullahi kufrun. Dan mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekufuran. Termasuk mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Al-Quran. Al-Quran kalamullah yang menyatakan Allah beristiwa di atas arsy. Berarti kita juga mendustakan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu. Kemudian kita mengingkarinya juga, berarti kita juga mendustakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak yang telah kita dustakan? Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Makanya kita harus apa? Berhati-hati dalam hal seperti ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan Allah, Rasulnya, Al-Quran. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang ke-7. Halillahu ma'ana, apakah Allah bersama kita? Apakah Allah bersama kita? Jawab, Allahu ma'ana bi'ilmihi yasma'u wa yara. Liqaulillahi ta'ala qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum ay bi'ilmihi, rawahu Muslim. Apakah Allah bersama kita? Maka jawabannya Allahu ma'ana. Allah bersama kita bi'ilmihi, ilmunya. Yang bersama kita adalah ilmunya, bukan zatnya. Kalau zatnya yang bersama kita, na'udzubillah, apakah ketika kita berada di tempat-tempat kotor Allah juga bersama kita? Walillahi
walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Jangan sampai kita ketika meyakini Allah bersama kita zatnya, ketika kita berada di tempat-tempat yang tidak layak, yang tidak pantas, berarti Allah juga bersama kita. Ini tidak benar. Yang bersama kita apa? Ilmunya. Yasma'u, Allah Subhanahu wa taala mendengar, wa yara, dan melihat bi bawatinil umur, dengan perkara-perkara yang tersembunyi. Semuanya terlihat oleh Allah, semuanya terdengar. Ucapan sepelan apapun itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi mukhtalafil lughat, dengan berbagai macam bahasa yang mungkin kita banyak tidak taunya. Bahasa-bahasa yang tidak kita pahami, Allah Subhanahu wa taala mendengar dan tahu, mengetahui. Yang tersembunyi juga semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini, apa yang kita lakukan adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi, kita melakukan itu di hadapan apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balil insanu ala rabbi apa? Liyafjuru amamah. Bahwasanya manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbuat apa? Berbuat fujur, berbuat dosa. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, itu hakikatnya kita berbuat dosa, berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita sadari, kadang kita di hadapan manusia saja merasa apa? Malu, merasa takut. Kenapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita berani? Ini dikarenakan apa? Ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kurang. Karena tadi, man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Semakin kita mengenal Allah, maka kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 46, qala la takhafa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Musa dan Harun. La takhafa, janganlah kalian berdua merasa takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku ma'akuma, bersama kalian berdua. Apa? Asma'u wa ara, aku melihat dan aku mendengar dan aku melihat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersamanya dalam hal apa? Asma', mendengar dan melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innakum tad'un, sesungguhnya kalian berdoa. Sesungguhnya kalian berdoa kepada siapa? Sami'an, yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar. Qariban, yang dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah Subhanahu wa taala ma'akum, bersama kalian. Ai bi ilmi, yaitu ilmunya. Dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kalian, tahu, melihat dan mendengar apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta. Tinggal kitanya mau minta apa, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang ke-8. Ma hiya faidatut tauhid? Apa faedah dari tauhid? Kita berusaha untuk mempelajari tauhid, berusaha untuk meningkatkan tauhid kita, memahami, mengamalkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Apa faedah yang akan kita dapat? Jawab, faidatut tauhidi hiyal amnu fil akhirati minal azabil mu'abbad wal hidayatu fid dunya wa takfirudz dzunubi. Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, muttafaqun alaih. Faedah tauhid itu sini jawabannya hiyal amnu fil akhirati minal adzabil mu'abbad. Dalam jawaban ini disebutkan ada berapa faedah? Di sini disebutkan ada 3 faedah. Ada 3 faedah dari tauhid. Yang pertama apa? Hiyal amnu fil akhirah minal adzabil mu'abbad. Yang pertama, dia akan mendapatkan rasa aman. Rasa aman atau mendapatkan keamanan. Fil akhirati, di akhirat nanti, minal adzabil mu'abbad, dari azab yang kekal. Orang yang bertauhid, sekecil apapun kadar tauhidnya, kadar keimanannya, maka dia akan apa? Ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, maka akan dikeluarkan dari neraka. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dia akan mendapatkan rasa aman, termasuk pada hari yang disebutkan Yaumil Faza'il Akbar, hari yang rasa takut itu sangat besar. Dari rasa takut tersebut, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan hasil, kita akan mendapatkan faedah rasa aman. Sebetulnya aman di sini, rasa aman baik ketika kita di alam kubur dan juga di akhirat ketika seseorang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rasa aman. Kemudian yang kedua apa? Wal hidayatu fid dunya. Di dunia dia mendapatkan apa? Hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan di antara salah satu sebab seseorang mendapatkan hidayah adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena asbabul hidayah, sebab-sebab seseorang mendapatkan hidayah itu banyak sekali. Di antaranya adalah apa? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan hidayah di dunia. Dan hidayah ini terus kita butuhkan sampai kita meninggal dunia. Hidayah untuk kita butuh hidayah sunnah. Butuh hidayah di atas sunnah. Setelah kita mendapatkan hidayah sunnah itu, apakah kita akan terus berada di atasnya? Tentu kita butuh hidayah. Jangan sampai sudah berada di atasnya kemudian kena gelombang sedikit langsung ambyar. Baru kena sedikit goncangan sudah akhirnya jauh lagi. Ya, kita butuh hidayah sampai kita meninggal dunia. Makanya hidayah itu diantaranya bisa kita peroleh dengan apa? Dengan tauhidullah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Wa takfirudz dzunub. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini 3 apa? 3 faedah dari tauhid. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan. Yalbisu maknanya ada istilah talbisul haq bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wala talbisu, dan janganlah kalian walam yalbisu, dan mereka tidak mencampur adukan imanahum, keimanan mereka, dengan apa? Bidzulmin, dengan kezaliman. Tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang diberikan petunjuk ataupun hidayah. Bidzulmin ay bisyirkin. Nah, ini dahulu ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat merasa apa? Merasa berat. Ayat ini sangat berat sekali. Berat apa konsekuensinya?
Itu orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan apa? Dengan kezaliman. Apa makna zalim? Para sahabat memahaminya apa? Bidzulmin, dengan kezaliman. Zalim itu artinya apa? Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh apa? Banyak contohnya. Misal peci saja. Peci itu tempatnya di mana? Kalau dipakai di kaki, namanya apa? Zalim. Oh, uang peci harganya 10.000 kok, nggak apa-apalah. Ini namanya zalim. Atau misalkan orang pakai sepatu, pakai sandal, pakainya di kepala. Tempatnya bukan. Ini sepatu saya harganya 5 juta ini. Mau 5 juta, mau 10 juta, bukan tempatnya di kaki. Peci walaupun 10.000 tempatnya di kepala. Jangan peci taruh di kaki, kemudian sepatu dan sepatu dan sandal harganya jutaan taruh di kepala. Ini namanya zalim. Bukan pada tempatnya. Mereka, para sahabat memahami bahwasanya zalim itu ya seperti itu, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, sehingga berat sekali. Mereka, para sahabat mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan beratnya ayat tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bukan itu bukan zalim yang kalian fahami. Alam tasma' qaula Luqman libnihi. Tidakkah engkau mendengar ucapan Luqman kepada anaknya? Apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun azim, adalah kezaliman yang sangat besar. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Karena syirik itu apa? Menyelewengkan ibadah yang seharusnya kepada siapa? Kepada Allah, kemudian diselewengkan kepada selainnya, berarti ini adalah kezaliman, dan kezaliman yang sangat besar. Ibadah itu hanya untuk Allah, jangan ditujukan kepada yang lainnya. Kalau ditujukan kepada yang lainnya, sama tadi, sepatu dipakai di kepala, peci ditaruh di kaki. Ini bukan tempatnya. Ibadah tempatnya ditujukan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Makanya kezaliman adalah kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga para sahabat pun merasa apa? Merasa tenang. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan pemahaman yang salah terjadi pada para sahabat. Maka para sahabat itu pemahamannya selalu benar. Mereka adalah orang-orang yang apabila ada masalah langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada hal yang mengganjal langsung ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sesuatu yang tidak diketahui ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam mempelajari ilmu tafsir, penafsiran yang bersumber dari para sahabat itu didahulukan setelah apa? Setelah penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis yang sahih, baru kemudian setelahnya menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang belajar langsung kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyaksikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, mengamalkan, mengaplikasikan ayat-ayat tersebut di hadapan mereka. Sehingga para sahabat adalah orang-orang yang paling berilmu. Orang-orang yang paling berilmu, sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka adalah hati yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi. Dijadikan sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan risalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaq alaih, haqqul ibadi 'ala Allah, hak
para hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak menyiksa, tidak mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini kisah siapa? Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ketika apa? Ketika membonceng kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik keledai. Kemudian ya Mu'ad ditanya tentang ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawaban sahabat Mu'ad bin Jabal? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Dan ini merupakan adab apa? Adab seseorang ketika ditanya dan dia tidak tahu jawabannya. Menyerahkan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Ini jawaban apa? Jawaban hakul ibad 'ala Allah. Kalau hakullah 'ala ibad, alla ya'budu illallah wa la yusyriku bi syai'. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Balasannya apa ini? Hakul ibad 'ala Allah, hak para hamba atas Allah, alla yu'adziba. Allah tidak mengazab, Allah tidak menyiksa man la yusyriku bihi syai'a. Orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini di antara faedah tauhid. Bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Ketika Mu'ad bin Jabal mengatakan bahwasanya afala ubasyiru bihin nas, apakah boleh saya beritakan kepada orang-orang? Karena merasa ini adalah kabar gembira, kalau orang mentauhidkan Allah maka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kau beritahukan kepada orang-orang sehingga mereka akan apa? Akan istilahnya bertawakal. Bertawakal tapi bertawakal yang salah. Mereka akan apa? Ongkang-ongkang, tenang saja, yang penting tauhid, tidak perlu beramal. Walaupun pada akhir hayatnya Mu'ad bin Jabal menyampaikan hadis ini. Untuk apa? Untuk menghindar supaya tidak apa? Terkena larangan menyembunyikan ilmu. Nah, dari sini para ulama juga memberikan faedah bahwasanya tidak semua ilmu yang kita ketahui harus disampaikan pada saat itu juga. Istilahnya lihat apa? Situasi dan kondisi. Kadang kita nomor satuan. Kalau tahu sesuatu pengen langsung nomor satu, langsung disebarkan. Waduh. Kadang ini satu kebenaran, tapi ada masanya. Jangan sampai ketika kebenaran itu disampaikan, kemudian didustakan. Ketika kebenaran didustakan, ini yang sangat berat. Jadi ada masanya, ini kita jangan sampaikan dulu. Karena akan misalkan menimbulkan polemik, menimbulkan kegaduhan. Karena orang-orang belum siap ataupun belum pas waktunya. Ada masanya di mana itu harus disampaikan. Tidak semua yang benar, kebenaran. Ini kan kebenaran, ngapa kita harus takut? Bukan masalah takut tidak takut, tapi ada apa? Ada konsekuensi yang harus diperhatikan. Kebenaran yang harus diperhatikan. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, itu tentang anwa'ut tauhid wa fawaiduh. Kemudian kita beralih pada makna la ilaha illallah wa syurutuha. Makna la ilaha illallah wa syurutuha. Makna kalimat la ilaha illallah dan syurutuha dan syarat-syaratnya. Syurutuha ini jamak dari apa? Syartun. Jam'u min syartin. Makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Pertanyaan yang pertama, ma hiya syurutu la ilaha illallah wa ma'naha? Apa syarat-syarat kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah wa ma'naha, dan maknanya? Apa syaratnya dan apa maknanya?
Jawab sebagaimana sebelum jawaban, sebagaimana wudu, sebagaimana salat, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya itu ada apa? Ada syaratnya. Demikian pula dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah yang merupakan rukun apa? Rukun apa? Rukun Islam yang pertama. 2 kalimat syahadat. Juga ada syaratnya. Maka sini jawabnya i'lam ya akhi ya akhil muslim hadanallahu wa iyyaka anna la ilaha illallah miftahul jannati walakin ma min miftahin illa walahu asnan fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan fatahalak wa illam yaftah lak wa illa lam yaftah lak wa asnanu hadzal miftahi hiya syurutu la ilaha illallah al-atiyah. I'lam ya akhil muslim, ketahuilah wahai saudaraku muslim, saudaraku sesama muslim, hadanallahu wa iyyak. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kami dan kepadamu. Di sini juga ada faedah apa? Kalau kita mendoakan seseorang itu, jangan mendoakan orang lain dulu baru kita. Tapi doakan kita dulu baru orang lain. Hadanallahu wa iyyak. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadaku dan kepadamu. Jangan hadakallahu wa iyyaya misalkan. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan kepadaku. Tidak. Dari kita dulu baru kemudian ke orang lain. Anna la ilaha illallah, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu apa? Miftahul jannah. Kuncinya apa? Kuncinya surga. Dulu saya ingat waktu kecil itu di masjid-masjid suka ada orang pujian. Pujian di antara pujiannya apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Sambil ada ada langgamnya gitu ya, ada nadanya dengan dinyanyikan gitu. Miftahul jannah la ilaha illallah, disebutkan seperti itu. Kalimat la ilaha illallah adalah apa? Kuncinya surga. Iya, kalimat la ilaha illallah ada kuncinya surga. Akan tetapi ma min miftahin, tidaklah setiap kunci itu illa walahu asnan. Tidaklah setiap kunci itu kecuali memiliki apa? Asnan, jamak dari sin, gigi. Tidaklah setiap kunci itu memiliki gigi. Kalau ada kunci itu pasti ada apa? Geriginya itu, gigi-giginya. Makanya sih fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan, kalau kamu datang dengan membawa kunci yang ada giginya, fatahalak, maka itu bisa akan membuka kunci pintu dikunci, kemudian kita bawa kuncinya yang pas, giginya pas, dimasukkan maka akan bisa membuka. Wa illa, kalau tidak, jangankan tidak ada giginya ada tapi bukan tidak pas giginya, apakah bisa membuka? Apalagi yang kunci itu ompong, tidak ada giginya, maka tidak akan bisa membuka. Maka demikian pula kalimat la ilaha illallah, syarat itu diibaratkan dengan apa? Dengan gigi-giginya. Kalau tadi disebutkan kalimat la ilaha illallah adalah apa? Kuncinya surga. Maka kunci itu memiliki gigi-gigi, dan gigi-gigi adalah syarat-syaratnya. Wa asnanu hadzal miftahi hiya syurutu la ilaha illallah. Dan gigi-gigi kunci surga itu adalah syarat dari kalimat la ilaha illallah yang berikut ini. Insya Allah akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam.